Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada video kali ini Miss akan bahas latihan soal tentang pernyataan majemuk yang ekuivalen. Langsung saja ke soal yang pertama. Pernyataan yang setara dengan jika harga BBM naik, maka harga kebutuhan pokok akan naik adalah. Nah, dilihat dari pernyataannya, itu adalah pernyataan berupa implikasi. Jika P, maka Q. Nah, pernyataan yang setara atau yang ekuivalen dengan pernyataan jika P, maka Q, itu adalah negasi P atau Q. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, jika P, maka Q, ekuivalen dengan jika negasi Q, maka negasi P. Nah, dilihat dari pilihan jawaban pada option, yang tepat itu adalah kita gunakan rumus yang pertama. Ya, jika P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, dari pernyataan tersebut, diketahui pernyataan P adalah harga BBM naik, pernyataan Q adalah harga kebutuhan pokok akan naik. Nah, karena rumusnya negasi P atau Q, jadi kita cari terlebih dahulu negasi P-nya. Tadi pernyataan P-nya harga BBM naik, jadi negasinya menjadi harga BBM tidak naik. Jadi pernyataan tersebut ekuivalen dengan harga BBM tidak naik atau harga kebutuhan pokok akan naik. Jadi untuk yang nomor 1, jawaban yang tepat adalah option B. Soal yang kedua, pernyataan yang setara dengan jika setiap siswa berlaku jujur dalam UN, maka nilai UN menjadi pertimbangan masuk PTN adalah. Nah, di sini pernyataan yang kedua juga merupakan pernyataan implikasi, ya, jika P maka Q. Nah, rumus yang kita gunakan di sini adalah rumus yang kedua, yaitu jika negasi Q maka negasi P. Jadi kita gunakan rumus yang kedua. Nah, dari pernyataan tersebut, pernyataan P-nya itu adalah setiap siswa berlaku jujur dalam UN. Pernyataan Q-nya, nilai UN menjadi pertimbangan masuk PTN. Nah, karena rumusnya negasi Q, maka negasi P. Jadi, terlebih dahulu kita cari dulu negasi P dan negasi Q-nya. Negasi P-nya menjadi, karena di pernyataan P itu setiap siswa atau semua siswa, jadi negasinya adalah ada siswa. Ada siswa tidak berlaku jujur dalam UN. Untuk pernyataan Q, nilai UN menjadi pertimbangan masuk PTN. Negasi Q-nya adalah nilai UN tidak menjadi pertimbangan masuk PTN. Oke, sesuaikan dengan rumus. Jadi pernyataan tersebut ekuivalen dengan jika nilai UN tidak menjadi pertimbangan masuk PTN, maka ada siswa tidak berlaku jujur dalam UN. Jadi jawaban yang tepat adalah option C. Soal yang ketiga, mencari pernyataan yang setara dengan Ani tidak mengikuti pelajaran matematika atau Ani mendapat tugas menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, di sini pernyataannya itu kita misalkan Ani tidak mengikuti pelajaran matematika, itu adalah negasi P. Ani mendapat tugas menyelesaikan soal-soal matematika, itu adalah pernyataan Q. Nah, di sini diketahui negasi P atau Q. Ya, jadi negasi P atau Q itu setara dengan jika P maka Q. Nah, karena di sini kita perlu P dan Q, jadi dari negasi P kita harus cari dulu pernyataan P-nya. Tadi negasi P-nya, Ani tidak mengikuti pelajaran matematika. Jadi pernyataan P-nya, Ani mengikuti pelajaran matematika. Oke, jadi pernyataan tersebut setara dengan jika Ani mengikuti pelajaran matematika, maka Ani mendapat tugas menyelesaikan soal-soal matematika. Jadi untuk yang ketiga, jawaban yang benar adalah option A. Soal yang keempat, pernyataan yang senilai dengan jika penyakit flu babi berbahaya,
maka semua orang takut terhadap penyakit flu babi. Jadi, di sini pernyataannya berupa implikasi jika P maka Q. Jadi, kita misalkan pernyataan P-nya penyakit flu babi berbahaya, pernyataan Q-nya semua orang takut terhadap penyakit flu babi. Jadi, pernyataan jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Jadi yang pertama kita harus cari dulu negasi P dan negasi Q-nya. Pernyataan P-nya tadi penyakit flu babi berbahaya. Jadi negasi P-nya menjadi penyakit flu babi tidak berbahaya. Pernyataan Q, semua orang takut terhadap penyakit flu babi. Negasi Q-nya, ada orang yang tidak takut terhadap penyakit flu babi. Jadi semua berubah menjadi ada atau beberapa. Oke, jadi pernyataan tersebut senilai dengan jika negasi Q, maka negasi P. Jadi pernyataannya, jika ada orang yang tidak takut terhadap penyakit flu babi, maka penyakit flu babi tidak berbahaya. Jadi untuk yang nomor 4, option yang benar adalah option A. Soal terakhir yang kelima, pernyataannya ekuivalen dengan jika beberapa siswa tidak masuk sekolah, maka pelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kita misalkan beberapa siswa tidak masuk sekolah itu adalah pernyataan P, pelajaran tidak bisa berjalan dengan baik itu adalah pernyataan Q. Nah, pernyataan yang diketahui adalah jika P maka Q. Jadi pernyataan tersebut ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Jadi kita cari terlebih dahulu negasi P-nya dan negasi Q-nya. Pernyataan P, beberapa siswa tidak masuk sekolah, jadi negasi P menjadi semua siswa masuk sekolah. Beberapa berubah menjadi semua, kata tidaknya hilang. Ya, untuk pernyataan Q, pelajaran tidak bisa berjalan dengan baik, negasi Q-nya menjadi pelajaran bisa berjalan dengan baik. Jadi lawannya, kata tidaknya hilang. Sesuai dengan rumus, pernyataan jika P maka Q ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P, maka akan menjadi jika pelajaran bisa berjalan dengan baik, maka semua siswa masuk sekolah. Jadi untuk yang nomor 5, jawaban yang benar adalah option C. Oke, sekian dulu anak-anak untuk video kali ini tentang latihan soal pernyataan majemuk yang ekuivalen. Semoga pemaparan Miss dapat kalian pahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.